Engkau adalah Allah yang luar biasa yang telah lahir di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Natal bukan sekedar perayaan, tapi Natal adalah berita kabar baik yang disampaikan oleh seluruh umat manusia. Karena Allah begitu besar kasih-Mu Tuhan terhadap kami, umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dan saat ini Kau angkat kembali melalui kelahiran-Mu ke dunia ini Tuhan, kedatangan-Mu ke dunia ini untuk menyelamatkan kami umat-Mu yang berdosa. Dan kami bersyukur karena kasih Tuhan begitu besar menyelamatkan semua umat manusia, termasuk juga para kaum lansia di usia yang sudah lanjut, namun mereka juga butuh keselamatan, butuh Engkau, butuh Tuhan Yesus Kristus. Dan sebab itu Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapi dan ambil alih Roh Kudus agar Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu ini, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan Allah yang memberikan kekuatan baru, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, dan membebaskan yang terbelenggu, menghiburkan yang susah, memberikan jalan keluar yang bermasalah. Kami percaya ada mujizat di dalam kelahiran Yesus Kristus, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa, kami bersyukur kami ada di tengah-tengah para kaum lansia yang ada di Ciranjang, Palalangon dan sekitarnya. Bapa, kami boleh ada bersama-sama di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi karena Roh Kudus yang tuntun kami. Di tempat keluarga Ibu Marta, di tempat ini kami percaya hadirnya Tuhan di tempat ini, dan kami mau tinggikan terus nama-Mu Tuhan dimanapun saja berada, dari segala usia, mulai dari anak-anak, kaum muda, dan juga orang dewasa serta para kaum lansia, semuanya dicinta Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah Roh Kudus, kami siap diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Silakan duduk. Ya, salam. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa ya, luar biasa. Karena kenapa oma opa itu katakan luar biasa? Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, makanya temanya hari ini Natal lansia ini adalah apa? Usia tua itu biasa, tapi lansia berjiwa muda itu luar biasa. Saya percaya, tepuk tangan buat para lansia. Saya percaya hari ini kalian, saudara-saudara, oma opa datang ke tempat ini bukan karena saya yang mengundang, karena Roh Kudus yang mengundang, karena saudara semuanya orang-orang lansia yang berjiwa muda. Oke ya. Orang tua yang berjiwa muda itu artinya apa? Meskipun usia tua tapi masih berpotensi, ya, punya kekuatan, penuh dengan kreativitas ya. Seperti tadi ibu-ibu yang menyanyi itu usianya juga sudah lansia, ya kan? Mereka hampir semua single parent karena sudah ditinggalkan oleh suami-suami tercintanya, udah mendahului pulang ke rumah Bapa di surga. Memang kadang-kadang umur panjang itu ibu-ibu yang lebih umur panjang ya. Gak tahu, karena mungkin ibu-ibu rentan stresnya terlalu sedikit. Kalau laki-laki kan mikirin nanti duit kebutuhan, ya kan, anak kuliah, betul, nanti anak mau merit juga orang tua yang biayain, betul atau betul? Betul ya, sibuk untuk menyediakan keuangan karena kepala rumah tangga, sehingga bebannya terlalu berat dipikul. Mungkin mikirin, waduh anak saya mau kuliah, setelah kuliah anak saya nanti mau nikah, harus keluarin biaya nikah, berapa uang yang harus kita keluarin. Sehingga banyak mungkin orang tua atau laki-laki yang mengalami stres sehingga dipanggil Tuhan pada cepat. Tapi saya percaya laki-laki di sini adalah laki-laki yang hebat dan luar biasa, umur panjang, ya kan, di tangan kananmu, di tangan kirinya kehormatan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan bukan soal umur panjang ya, itu tidak terlalu penting. Tetapi yang paling penting kita sebagai anak-anak Tuhan adalah apa yang kita lakukan selama kita masih hidup. Ya, seperti tadi ibu kesaksian Ibu Ida, dia mengalami kanker nasofaring. Biasanya kalau kanker itu nggak akan umur panjang. Nah, dia sampai hari ini sudah 5 tahun masih bertahan hidup karena dia penuh antusias, meskipun termasuk kanker nasofaring, tapi dia punya antusias, semangat yang luar biasa sehingga mengalahkan kuasa maut. Amin.
Karena Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Meskipun tulang kita sudah pada lemes jalannya, tapi kalau kita gembira, kita bisa loncat. Amin. Iya ya. Saudaraku, meskipun saudara mungkin nggak pernah minum Enlin atau susu Enlin, nggak apa-apa. Ada Enlin yang dari Tuhan Yesus Kristus jauh lebih dahsyat dan luar biasa. Karena apa? Enlin yang dari Tuhan Yesus Kristus nggak perlu bayar, semua gratis ya. Alkitab sudah bilang hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, waktu masa tua ini bukan untuk hidup dalam stres, atau sakit, tapi waktu masa tua ini, pergunakan masa tua ini untuk meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita ini tua-tua keladi, amin. Yes, semakin tua semakin, iya. Bapak, opa, mama, kalau kelapa semakin tua semakin mahal atau murah? Mahal, karena semakin tua dicari orang. Nah, opa-opa di sini juga semakin tua bukan menjadi sampah di gereja, tapi semakin dicari orang-orang, ya kan? Karena engkau adalah oma-opa yang hebat dan luar biasa. Inilah oma-oma yang seperti kelapa, semakin tua semakin dicari orang. Ya, semakin banyak fansnya, ya kan? Saya pernah lihat umur 80 tahun mereka masih bergaya seperti anak muda, loncat sana loncat sini. Dia fitness, olahraga. Nah, orang tua itu harus seperti itu, sehingga meskipun kita tua, jangan kita berjiwa tua. Amin. Tetap berjiwa muda sehingga kita tetap eksis ya. Siapa yang suka main sosmed di sini? Ada yang lansia punya sosmed? Wah, iya, kita meskipun sudah lansia harus posting sosmed bahwa menunjukkan bahwa saudara lansia masih hidup. Okay. Ya, jadi saya tidak menceritakan tentang mempersiapkan saudara menghadapi kematian, no, ya. Tapi mempersiapkan saudara di masa tua ini masih tetap bermanfaat dan berguna seperti tua-tua kelapa, ya kan? Makin tua makin banyak santannya. Amin. Iya, makin banyak dibutuhkan orang buat apa? Minyak kelapa, saudaraku. Minyak kelapa itu semakin, iya, harganya itu jauh lebih mahal dari minyak-minyak biasa. Karena apa? Semakin tua, semakin banyak santannya. Artinya, saudaraku, saudara semakin tua, semakin produktif. Ya, semakin produktif. Apa yang harus kita kerjakan? Makanya temanya menjadi tua itu biasa. Makanya kalau sudah keriput nggak usah ditarik pakai benang, ya. Nanti takut robek pipimu, ya. Udah terima apa adanya, nggak usah dijahit. Mau dioperasi hidungnya yang tadinya pesek jadi macung, ya kan? Lama-lama seperti para selebritis lumer, kena panas lumer, ya kan? Banyak akhirnya mati. Karena apa? Udah banyak silikon yang masuk. Makanya saudara-saudara, makanya saya itu rambutnya nggak dicat tuh, tetap putih kan? Coba tebak usia saya berapa? Hah? 50 ya, oke, 100 lah untuk Bapak ya. Usia saya sudah 54 tahun, ya kan? Istri saya 1, anak saya 1. Kalau istri saya 2, nggak mungkin di sini, ya kan? Ya di sono, ya kan? Istri saya 1. Siapa yang di sini opa-opa yang punya istri 2? Angkat tangan. Siapa oma-oma yang punya istri lebih dari 1? Oh, suami lebih dari 1 ada? Nggak ada ya. Karena itulah enaknya jadi orang Kristen. 1 untuk kecuali kalau sudah mati boleh kawin lagi. Jadi opa-oma yang sekarang sudah duda dan janda boleh kawin lagi nggak? Boleh, asal ditinggal meninggal ya. Nah, boleh kawin lagi. Carilah sekarang saling berkenalan. Siapa tahu di sini dapat jodoh. Kan berjiwa muda, ya kan? Betul nggak? Nggak apa-apa ya. Kalau kita mau kawin lagi, istri atau suaminya sudah nggak ada, sudah meninggal, halal nggak? Halal daripada kumpul kebo, haram. Ya, oke. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita ya di dalam Lukas 2. Ya, Lukas 2. Lukas 2 ayat 25 ya, 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan bacakannya.
adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ya. Simeon, ya, orang Israel, dia tinggal di Yerusalem, ya kan? Dan Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Ya, jadi Tuhan sudah nyatakan kepada Simeon bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Jadi bicara tentang Mesias. Siapa itu Mesias? Mesias itulah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Simeon itu orang yang sudah lanjut usia. Usianya sekitar 80 tahun pada waktu itu. Dia bilang sama Tuhan bahwa aku gak mau diangkat sama Tuhan sebelum aku bertemu dengan Mesias. Nah, karena Simeon itu orang yang penuh Roh Kudus. Tahu penuh Roh Kudus? Nah, kita kan anak Tuhan, orang Kristen percaya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah iya, ada lagu kan? Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Ketiganya yang pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Ketiga yang Esa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudusnya. Kapan mereka hadir? Mereka itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya. Pada waktu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dan hubungan manusia dengan Tuhan terpisah. Jadi susah untuk datang kepada Allah Bapa karena ada dosa yang mengikat kita. Ya, ada dosa yang merintangi kita, membuat manusia itu nggak bisa datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan begitu mengasihi, ya. Ada ayatnya, Yohanes 3:16. Siapa yang hafal? Yohanes 3:16. Om apa hafal nggak? Yohanes 3:16 bunyinya apa? Karena begitu Allah cinta dunia hingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya takkan binasa, boleh hidup Nah, siapa yang di sini sudah yakin bahwa kalau kalian dipanggil Tuhan, sudah yakin masuk surga? Angkat tangan. Sudah yakin? Yes. Nah, ini ada ibu yang yakin banget. Kenapa ibu yakin banget ini? Karena saya tahu hanya Yesuslah jalan keselamatan dalam hidup saya. Yes, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena saya tahu bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Ya, karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Makanya kita harus beritakan Natal ini kepada semua orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Karena Yesus datang bukan hanya untuk suku Batak, suku Nias, suku Manado atau Ambon atau orang Chinese Tionghoa, tapi untuk semua suku, termasuk orang Sunda. Siapa yang orang Sunda di sini, angkat tangan? Wih, banyak. Abi moal mundur, abi moal ngejat, najan salengka, tetap miring Gusti, tetap muji Gusti, salamina, mungkarama, anu di sawarga, di setiap bakti kamantena, mungkarama anu di sawarga,
setia. Ya, yes. Aku mau mundur, saya tidak akan mundur. Saya tidak akan berhenti, karena saya punya Tuhan satu-satunya juru selamat saya, yang sudah menyelamatkan hidup saya. Sampai masa tuamu aku tetap menggendong kamu, dan bahkan sampai masa putih rambutmu aku tetap menyelamatkanmu, menggendong. Makanya rambutnya jangan dicet. Nanti kalau udah tua Yesus nggak gendong, karena lo kok hitam, udah tua tapi kok hitam, ya kan? Jadi Yesus nggak gendong. Oh, dia masih kuat, ya kan? Nah, saudaraku ya, bercanda ya. Jangan nanti pulang, aduh, Pak Pendeta bilang jangan dicet, saya mau putihin lagi lah. Oke, saudaraku. Nah, tadi Simeon itu umur 80 tahun. Berarti siapa yang sudah umur 80 tahun di sini, angkat tangan? Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan buat yang umur 80 tahun. Saudaraku, bahwa Simeon udah umur 80 tahun, tapi dia punya semangat yang luar biasa. Bahkan dia berkata, aku ingin jumpa dengan juru selamat, aku ingin jumpa dengan Mesias. Sebelum aku meninggal, aku harus berjumpa dengan Mesias. Nah, saya bilang kepada saudara, ibu saya umur 99 tahun dipanggil Tuhan, ya, baru 1 tahun lalu. Bapak saya umur 104 tahun baru dipanggil Tuhan. Jadi saudaraku, sekarang sudah usia tua, nggak usah nunggu-nunggu mati. Lakukan selama kita masih hidup. Perbuatlah sesuatu untuk Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita sanggup mampukan kita lakukan. Jangan nunggu di rumah, kapan saya mati ya? Kapan saya mati ya? Kok saya nggak mati-mati? Nah, menandakan bahwa itu orang tua yang sedang mengalami stres dan depresi. Maka dari itu, kita orang tua jangan nunggu kapan kita mati. Lakukan selama kita belum dijagal sama Tuhan untuk mati. Kita lakukan untuk segala sesuatu. Melayani Tuhan, ya kan? Yang tidak bisa mungkin khotbah di mimbar, kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan penginjilan sedunia. Betul nggak? Nah, kalau misalnya saudara nggak lagi dia jadi WL atau worship diri di depan, saudara jadi pendoa. Karena pendoa itu adalah alatnya Tuhan untuk angkatan udara. Mengerti angkatan udara? Nah, penginjil angkatan darat. Ya, angkatan udara itu kan pendoa, itu kan peperangan kita bukan melawan darah dan tetapi melawan apa? Penguasa roh jahat di udara. Roh jahat di udara nggak bisa ditembak dengan pistol, nggak bisa. Yang polisi atau TNI punya nggak bisa ditembak dengan itu. Dan roh jahat di udara hanya bisa ditembak melalui senjata apa? Doa dan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Dia bisa mematahkan musuh-musuh kita. Artinya pedang bermata dua itu begitu tajamnya firman Tuhan. Dan roh jahat di udara nggak bisa dengan pistol yang buatan manusia, hanya bisa dengan senjata yang dari Allah. Nah, itu fungsinya pendoa angkatan udara. Ya kan? Kalau kita masuk TNI angkatan udara kan susah, tapi kalau jadi pendoa, wah, kita serbu melalui angkatan udara. Gempur apa? Gempur kuasa-kuasa kegelapan. Roh jahat di udara yang menghalang-halangi Injil diberitakan. Agar apa? Orang-orang itu mendengar Injil. Kita tidak memaksa orang untuk jadi orang Kristen, tidak. Tapi Yesus tidak pernah bicara tentang soal agama, tapi Yesus selalu bicara tentang mengasihi, kasih Allah. Nah, maka dari itu ketika kita jatuh dalam dosa, biar kita masuk surga, maka Tuhan sediakan jalan keselamatan, ya. Alkitab berkata, Yohanes 14 ayat 6. Siapa yang hafal Yohanes 14 ayat 6? Waduh, ibu sudah hafal, jadi aku kasih kado. Coba bu, berdiri ibu. Ya, coba berdiri ibu. Apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang dapat. Ibu kayak pendeta, jangan pendeta ya. Coba, punya bu. Akulah jalan keselamatan dan hidup, tidak ada yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, bu, ini hadiahnya bu, biar ibu bisa tidur nyenyak. Puji Tuhan. Ya, selamat ya bu ya. Oke, nah saudara-saudara, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira jalan ke surga itu ada berapa sih? Satu atau lebih dari satu? Satu. Siapa yang percaya hanya satu jalan menuju surga? Yes. Maka itu beritahukan kepada anak cucu kita, kamu meskipun hidup dalam kesulitan, kamu jangan tinggalkan Yesus. Karena Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan tanamkan apa kepada anak cucu kita adalah iman. Iman dan iman dan iman. Nah, bukan iman yang ini ada iman namanya ya. Nah, iman tanaman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Nah, tahu arti iman?
iman itu percaya. Nah, di dalam bahasa Inggris ada dua bahasa, believe dan trust. Nah, kita believe itu percaya tapi hanya sekedar percaya. Seperti setan juga percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, trust itu beda, lebih daripada believe. Nah, contohnya nih, saya mau tanya nih, ibu yang masih cantik dan luar biasa. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Asmiati. Ibu Asmiati. Ibu Asmiati waktu datang ke sini kok tenang banget duduknya gitu loh. Ya. Nggak dicek kursinya, nggak tak. Kenapa Ibu tenang banget? Hah? Karena mesti percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Terus duduk di kursi tadi diperiksa nggak kursinya kropos atau gimana? Enggak. Tapi duduk dengan tenang ya. Iya. Nah, kenapa Ibu tenang banget duduk di atas kursi? Ya tenang aja. Percaya kursinya Ya. nggak akan ambles ya? Iya. Nah, itu duduk tenang. Nah, seperti itulah Ibu lagi duduk di kursi dengan tenang, ya kan? Nggak ragu sedikit pun. Nah, itu artinya trust, mempercayakan sepenuhnya beban kita. Mau 80 kilo, mau 100 kilo, kita tenang di atas kursi itu tanpa ragu sedikit pun bahwa kursi itu akan atau ambruk. Nah, seperti itulah imanmu kepada Yesus Kristus harus seperti itu. Beban persoalanmu mungkin seberat apapun, engkau tetap tenang duduk seperti di atas kursi tanpa ragu sedikit pun. Pasti Yesus sanggup campur tangan menyelesaikan persoalanku. Amin. Persoalan-persoalan kita hadapi itu bukan persoalan luar biasa, nggak ada seberat, nggak ada yang berat persoalan itu. Alkitab berkata bahwa persoalan-persoalan yang kamu hadapi adalah persoalan itu biasa saja, tidak melebihi kekuatan kita, ya kan? Nggak ada, makanya suka lebay, nangis-nangis dengan masalah yang begitu berat, lebay. Tuhan nggak bilang masalah kita berat. Tuhan memang tidak pernah berjanji bahwa langit itu selalu biru dan jalan itu selalu rata, tetapi Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita ketika kita berada di dalam persoalan. Makanya Dia katakan bahwa pikulanku yang ku pasang karena bebanku itu ringan. Jadi persoalan itu berat atau ringan? Nah, kalau kita menganggap persoalan itu ringan, kita nggak akan nggak akan sakit kepala. Amin. Kita nggak akan sakit-sakitan. Tapi kalau kita menganggap persoalan itu berat, aduh mau ke gereja aja beratnya, minta ada persoalan yang mendidih hidup kita. Berarti kita belum trust, belum iman kepada Yesus 100%, masih mungkin 20%, masih 50%. Maka dari itu trust, mempercayakan sepenuhnya secara sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sudah usia lanjut, bahkan Nabi Nuh, ya Nuh itu sudah usia 600 tahun. Woi, kalau zaman dulu usianya tinggi-tinggi ya, yang paling tinggi itu adalah siapa? Metusalah, usianya berapa? 969 Metusalah usianya, tapi masih tetap melayani Tuhan. Di usia yang sudah lanjut tetap fokus dengan perjalanan hidupnya bersama Tuhan. Nah, saya bilang, pada waktu oma-opa misalkan pergi ke pemakaman, lihat satu batu nisan. Yang paling penting mana? Tahun lahir atau tahun mati? Ya? Ya, ada tahun lahir, ada tahun mati. Di antara tahun lahir dan tahun mati ada tanda apa? Ya? Tanda salib kalau yang Kristen, ya? Kalau yang nggak Kristen tanda apa? Nah, ya. Jadi ada jarak antara tahun mati, tahun lahir dan tahun mati. Yaitu tanda apa? Tanda strip. Nah, yang paling penting mana? Ibu-ibu JDS jangan jawab ya. Yang jawab adalah oma-opa sini. Oke, tahun lahir, tanda strip atau tahun mati yang paling penting? Apa? Salib. Salib. Rohani banget sih ibu. Ya kan? Tanda apa yang paling penting? Di sini kan ada tahun lahir, terus tanda strip dan tahun mati. Yang paling penting mana? Tahun mati, tanda strip atau tahun lahir? Tahun lahir, tanda strip atau tahun mati? Ya, siapa yang tanda strip setuju angkat tangan? Cuma satu Bapak yang luar biasa. Wah, Bapak dapat kado ini ya, Pak. Pak, saya kasih kado nih, Pak. Ya kan? Sini, Pak. Bapak maju ke depan. Ya. Saya mau tanya nih alasan tanda strip. Sini, Pak. Sini aja ya. Oke. Sini, Bapak maju. Jangan malu-malu, Bapak. Oke. Pak siapa namanya? Pak Octavianus. Pak Octavianus. Pak Octavianus, kenapa tadi bilang kok tanda strip yang paling penting?
isinya itu. Isinya itu. Siapa yang isi? Kita. Kita. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Yes. Yang ngisi tanda strip itu bukan Tuhan, tapi kita. Kita yang ngisi. Nah, baru Tuhan turut campur tangan, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Jadi tanda strip itu paling penting karena tanda strip itu adalah sejarah hidup kita. Tergantung saudara mau tulis apa, mau jadi penjahat, mau jadi orang baik, orang taat setia, atau jadi perampok, pencuri, pembunuh, tergantung dari saudara yang isi. Jadi nanti pada waktu pulang ke rumah Bapa di surga dikenal dengan misalkan tergantung dari tanda strip itu. Apa yang kau lakukan selama engkau hidup di dunia ini. Makanya yang paling penting bukan berapa lama kamu hidup di dunia ini, bukan berapa lama kamu menjadi orang Kristen, bukan. Tapi yang paling penting adalah apa yang kau lakukan selama engkau hidup dan apa yang kau lakukan selama engkau menjadi anak Tuhan. Itu yang paling penting. Dan Tuhan tidak terlalu penting untuk melihat saudara berapa lama kau menjadi orang Kristen, tidak. Tapi apa yang kau lakukan selama menjadi orang Kristen. Mau saudara dari kandungan ibu jadi orang Kristen sampai tua, tapi kalau nggak berfungsi buat apa? Tapi ada orang yang misalkan umurnya 50 tahun, dia dipanggil Tuhan, tapi dia sudah melakukan banyak hal, dan Tuhan akan acungkan jempol. Maka dari itu umur panjang buat kita, berarti tugas kita belum selesai. Jadi jangan orang-orang tua ini jangan nunggu kapan saya mati tiap hari, kapan saya mati. Nggak usah ditunggu, kalau sudah waktunya pasti dipanggil Tuhan. Nah, ada seorang, siapa yang pengen umur panjang? Rahasianya gampang umur panjang. Ya, ada oma-oma ada oma yang udah umur panjang. Ditanya, oma apa rahasianya? Oma, oh umurnya udah panjang banget. Oh rahasianya katanya tuli. Iya harus budek. Katanya pada waktu Tuhan panggil dia nggak denger, ya kan? Jadi harus budek katanya. Ya. Jadi saudara mau umur panjang? Coba tes siapa yang budek di sini. Nah itu yang akan umur panjang. Pada waktu Tuhan panggil nggak kedengeran, jadi oh Tuhan panggil ya. Nah, tapi saya mau katakan begini saudaraku, kalau saudara belum mati berarti belum selesai tugasmu. Berarti masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Jangan santai-santai. Meskipun saya udah repot, sudah tua, aduh duduk di kursi roda aja lah, ya kan? Udah repot, harus semangat bangkit. Biar apa? Kita banyak melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Masa ibu-ibu Sukabumi pada bisa? Saya yakin juga ibu-ibu Ciranjang dan bapak-bapak Ciranjang pasti bisa. Amin. Bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh Yesus, Ia menyembuhkan, Ia membebaskan, Dia Raja segala. Coba kita nyanyi sambil berdiri. Ayo Moses, jangan di situ, kita nyanyi bersama Yesus. Kaget, aku kira perunggu. Gatunya Santa Claus. Ya, bersama Yesus semangat ya nyanyinya ya. Siapa yang percaya bersama Yesus bisa lakukan perkara besar? Meskipun usianya sudah lanjut, tapi berjiwa muda. Amin. Ya. Ayo, Moses jangan berdiri di sini. Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar, tidak ada yang sukar. Bersama ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Tuhan, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku.
Perkatakan, bersama Yesus aku sembuh. Yang sakit jantung, pegang dadanya. Perkatakan, bersama Yesus aku sembuh. Yang darah tinggi, perkatakan, bersama Yesus darahku normal. Dan jangan lupa jaga pola makan. Kalau yang darah, siapa yang punya darah tinggi di sini? Nanti pulang dari sini minum minyak kelapa, biar darahnya nggak bisa naik karena licin, ya kan? Ya, biar darahnya bisa naik ya karena licin. Ya, jadi apa? Kenapa kita di usia tua itu harus berjiwa muda? Karena apa? Supaya kita itu tetap energik, ya, energik. Terus kita punya kreativitas yang tinggi. Mungkin orang oma opa punya keahlian masing-masing. Ya, mungkin keahlian bikin kue, keahlian bikin apa lagi? Mungkin merajut atau menjahit. Dan lakukan itu selama kita belum menghembuskan nafas terakhir. Pergunakanlah waktumu sebaik mungkin dan jangan pernah beralasan aku sudah tua. Ya, jangan tua menjadi alasan untuk kita tidak melakukan apa-apa. Kalau saudara diizinkan oleh Tuhan sampai memasuki masa tua, berarti Tuhan masih perlu dan engkau bertanggung jawab atas hidupmu di usia yang tua ini. Kalau Tuhan gak butuh kalian, pasti sudah game over. Berarti Tuhan masih butuh kalian semua. Tuhan masih butuh oma opa di tempat ini. Makanya saya sangat senang sekali hari ini bisa Natalan bersama opa oma, ya kan? Ya, bersuka cita, bersukaria di usia yang sudah lanjut, kita tetap berjiwa muda. Nah, saudaraku, yang berikutnya, apa arti jiwa muda? Jiwa muda artinya penuh dengan antusias. Antusias, semangat. Nah, seperti sekarang kita semangat. Jadi, waktu muda, waktu bicara udah tua, nyanyi harus semangat. Jangan sudah loyo, aku sudah loyo, aku sudah loyo. Ingat ya, meskipun kita sudah tua, jangan kita minta belas kasihan dari orang-orang sekeliling kita. Amin. Kita punya Tuhan yang sangat cinta kita. Karena Tuhan adalah orang tua kita. Minta kepada Dia. Ketika engkau butuh sesuatu, minta kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa apapun yang kau minta sesuai dengan kehendak Allah, dan Tuhan akan berikan. Nah, sekarang oma-oma yang minta jodoh, minta sama Tuhan. Opa-opa yang minta jodoh, minta sama Tuhan juga. Kalau diizinkan oleh Tuhan, pasti Tuhan kirimkan jodoh yang terbaik, ya kan? Kata orang Jawa, koyo mimida lan mintuno. Jadi sampai tua, ya kan, berpasangan, bergandengan tangan. Nah, itulah masa tua. Kenapa masa tua itu harus berjiwa muda? Tadi aku. Dan masa tua berjiwa muda adalah jiwa muda itu bicara tentang kekuatan, ya, kekuatan. Jadi kalau kita usia tua, kita katakan aku kuat, meskipun mungkin tulang-tulang kita udah rasa loyo. Tapi kalau kita semangat, yang Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah. Kalau saudara tidak punya semangat lagi, maka hidupmu akan kering. Jadi mengurung terus di rumah, nggak mau ikut kegiatan apa-apa karena merasa udah dirinya sudah tua, sudah lansia. Ya, banyak hal yang kita mau kerjakan untuk lansia. Biasanya kan anak-anak muda kan paling nggak mau jadi pendoa, ya kan, susah jadi pendoa anak muda. Tapi ya itulah jadwalnya orang-orang tua. Oh ya, saya kan udah nggak bisa kuat jalan penginjilan kemana-mana. Ya, datanglah ke rumah Tuhan, berdoa. Doa untuk apa? Berdoa untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan, supaya anak-anak Tuhan itu tetap cinta Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang datang bertobat mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu alasan kenapa saya harus memberitakan Injil terus. Satu, karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, karena perlu juru selamat, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kedua, Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat, karena tidak ada yang lain. Makanya kita perkenalkan nama Yesus dan siapa Yesus. Ada yang lagu tiap orang harus tahu. Ya, tiap orang harus tahu ya. Yes. Tunggu musik, tunggu dulu. Intro dulu sesi. Tiap orang harus tahu
Ses. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapakah Yesus. Sekali lagi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapakah Yesus. Ya, remnya. Yesus kembang mawar saron, bintang fajar yang mulia, ya terindah dari semua. Amin. Ayo, sekali lagi. Tiap orang harus tahu, tiap yang di sini bersautan ya. Tiap orang harus tahu siapakah Yesus. Tiap orang harus tahu. Yang ini Yesus kembang mawar saron, yang sautaran. Yesus kembang mawar, Yesus kembang mawar, bintang fajar yang mulia, bintang fajar yang dia terindah dari surga. Tiap orang coba bisa ya, sama-sama oke. Lihat sini. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapakah Yesus. Yesus kembang mawar saron. Sebelah sini. Ayo sama-sama tuh ya. Yesus kembang mawar saron, bintang fajar yang mulia, ya terindah dari semua orang. Sama-sama Yesus kembang mawar saron. Yesus kembang mawar, Yesus kembang mawar saron, bintang fajar yang mulia, ya terindah dari semua harus tahu. Haleluya. Yes, tiap orang harus tahu siapakah Yesus. Siapakah dia? Tiap orang harus tahu. Berarti tanpa terkecuali. Semua orang harus tahu. Tadi kenapa kita harus beritakan nama Yesus di Natal ini? Karena Yesus, manusia sudah jatuh dalam dosa. Kedua, Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ketiga, pemberitaan kabar baik adalah pemberitaan yang sangat urgent dan mendesak. Kenapa sangat urgent dan mendesak? Ketika ketemu dengan teman-teman kita yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus, kita nggak tahu kapan jadwal kematian orang itu. Betapa sayangnya dan sedihnya ketika kita ketemu dengan orang-orang di sekeliling kita dan kita belum perkenalkan nama Yesus. Kita tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab kita. Ya, saudara punya teman yang belum kenal Tuhan Yesus? Siapa yang punya teman yang belum kenal Tuhan Yesus? Angkat tangan. Nah, nanti kita doakan. Namanya, ada 5 orang yang belum kenal Tuhan Yesus? Ya, saudara boleh daftar namanya. Sebutkan namanya. Ingat ya. Nah, di Natal ini kita belajar. Meskipun kita udah usia tua, mungkin kita nggak bisa jalan ke sana ke sini penginjilan di mana-mana. Minimal kita bisa berdoa untuk teman-teman kita. Amin. Siap mengadopsi teman-teman kita? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saudara tinggal di mana?
sekarang. Doakan lingkunganmu, RT-mu, RW-mu, lurahmu. Tiap hari engkau doakan lingkungan sekitarmu, anak-anak di sekelilingmu, biar mereka boleh jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Ambil beban itu mulai hari ini ya. Setelah pulang dari sini nanti para lansia berdoa. Kalau bisa ada komunitas doa di sini, bertemu khusus untuk doa buat Ciranjang, buat Palalangon, buat Cianjur, dan buat Jawa Barat, dan juga buat Indonesia. Nah, jaringan doa sekota itu adalah salah satu komunitas doa yang khusus berdoa untuk apa? Untuk kesejahteraan kota. Maka itu Alkitab berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana Tuhan tempatkan kita. Kalau kita ditempatkan di Sukabumi, berarti berdoa untuk kota Sukabumi. Kalau kita ditempatkan di kota Ciranjang, berarti berdoa untuk kota Ciranjang. Karena kesejahteraan kota Ciranjang tanggung jawab siapa? Anak-anak Tuhan yang ada di kota Ciranjang. Bukan tanggung jawab anak-anak Tuhan yang di kota Sukabumi. Masing-masing anak Tuhan punya tanggung jawabnya masing-masing di setiap kota. Kalau saudara ditempatkan di kota Ciranjang, berarti saudara bertanggung jawab untuk kesejahteraan kota Ciranjang. Berdoa sambil jalan sehat, berdoa keliling. Tuhan berkati pertanian di Ciranjang, Tuhan berkati pendidikan di Ciranjang, Tuhan berkati pemerintah di Ciranjang, Tuhan berkati lingkungan kami Tuhan. Biar satu, banyak orang-orang yang datang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, biar kedamaian, sukacita, dan itu semakin meningkat di daerah ini, dan kejahatan semakin menurun. Maka dari itu tanggung jawab kita. Nah, kita yang sudah tua, meskipun sudah lansia, kita masih bisa berucap doa kepada Tuhan. Karena pelayanan itu tidak dibatasi oleh usia. Dan mengenal Tuhan juga tidak dibatasi usia. Sampai kapanpun, bahkan sampai akhir menutup mata, kita tetap setia. Sampai akhir saya selagunya saya. Menutup mata, coba deh. Sampai ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidupku, demikian hidupku. Amin. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhirku menutup mata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Amin. Yes, thank you. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Jadi saya mau tanya kepada Opa dan Oma, sampai kapan kita melayani Tuhan? Sampai kapan? Sampai akhir menutup, dan sampai kita dapat apa? Mahkota. Berarti siapa yang bertugas dan berhak wajib melayani Tuhan? Yang usia berapa? Semua usia. Termasuk siapa? Saya dan saudara. Katakan, termasuk saya. 2, 3. Termasuk saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Buat para lansia.
Jadi pulang dari sini, kalian saudara semuanya bukan menjadi lansia yang biasa-biasa, tapi menjadi lansia yang luar biasa. Yang punya jiwa muda, mengasihi jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi PR kita di rumah setelah pulang dari sini apa? Satu, berdoa buat siapa? Buat lingkungan sekitar kita, RT, RW, lurah kita doakan. Kedua, berdoa untuk siapa? Ya, pekerjaan Tuhan, penginjilan, ya, gereja-gereja Tuhan. Di Ciranjang ada berapa gereja? 13 gereja. Biar unity, bersatu untuk membangun kerajaan Allah di Ciranjang dan sekitarnya. Amin. Karena tanpa unity, maka semuanya akan sia-sia. Karena nanti di surga tidak dicari, oh mana dari GKI, mana dari GPDI, mana dari GKP, tidak. Tapi yang dicari, sudahkah engkau mengenal Tuhan Yesus Kristus? Jadi denominasi itu hanya wadah untuk kita bertumbuh dan iya. Makanya kalau kita jangan sampai bertumbuh doang. Kalau bertumbuh kelihatan bagus tapi tidak berguna. Contohnya apa? Pohon ara. Pada waktu Yesus berjalan di padang gurun, dia lihat pohon ara bertumbuh subur. Dia butuh buah pohon ara. Didapatin pohon buahnya? Tidak. Maka Yesus katakan, ini gak berguna. Tebang. Ini lebih jadi kayu bakar. Nah, sama dengan kita. Kalau kita cuma rajin ke gereja doang, cuma aktif ke gereja doang, tapi nggak melakukan apa-apa di sekeliling kita, itu nggak berguna, hanya bertumbuh untuk diri kita sendiri. Kalau hidup kekristenan kita berbuah, kita berguna untuk orang lain, menolong orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita tanpa pamrih. Itu berarti berbuah. Saudara adalah garam dunia. Maka dari itu garam dan garam jangan ketemu terus. Nanti darah tinggi. Kebanyakan garam jadi gudang garam, ya kan? Akhirnya dari jadi apa? Darah tinggi. Ya. Makanya banyak gereja ribut karena garam sama garam terus berkumpul. Nggak jadi garam memberkati di mana? Lingkungan yang tawar. Garam itu berfungsi di lingkungan yang tawar. Nah, terang itu kalau kumpul terus, terang jauh sama terang terus, jadi terlalu terang. Silo men, kan? Nah, kalau terlalu silo merusak mata. Makanya banyak orang Kristen jadinya buta. Bukan buta secara mata, buta secara rohani. Nggak bisa melihat sekelilingnya karena terlalu banyak terang. Terang itu berfungsi di mana? Gelap. Terang itu berfungsi di gelap. Makanya saudara, datanglah ke daerah-daerah yang belum kenal Tuhan, kita jadi berkat. Kumpul dengan orang-orang yang kenal Tuhan, nggak masalah, supaya jadi terang kita bercahaya. Ya, Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya di dalamku selama-lamanya. Ya, Yesus terang dunia. Tadi memang kita nggak sengaja nggak nyalain lilin. Pertama karena nggak ada lilin. Kedua karena sudah terang siang-siang. Ini adalah Natal pertama di bawah pohon bambu. Nggak ada kan di tempat lain kan? Hanya di Ciranjang lah Natal di bawah pohon jambu. Amin. Pohon bambu. Iya, ada orang bule makan sayur bambu. Ditanya, sayur rebung, enak banget ini ya, sayur rebung. Oh ini bule, ini mister, ini yang muda, ini sayur bambu yang muda. Wah, yang muda aja enak, apalagi yang tua. Halot ya, ya kan? Yang tua, semakin tua bambu itu semakin berguna untuk apa? Membangun rumah, membangun jembatan gantung. Jadi kalian ibaratnya lansia-lansia ada pohon bambu dan kelapa. Semakin tua semakin kuat, ya kan? Coba rebung sama pohon bambu yang sudah tua, kuatan mana? Iya. Coba kalian gigit bambu, kuat nggak? Tapi gigit rebung langsung enak, ya kan? Yang tua aja enak, apalagi ya? Yang muda aja enak, apalagi ya? Nah, coba gigit habis ini. Nah, itulah. Jadi saudaraku, artinya bahwa hari ini Natal lansia adalah supaya membangkitkan semangat para orang tua untuk tetap menjadi orang tua yang dewasa di dalam Tuhan. Meskipun kita tetap sudah lanjut usia, tapi kita berjiwa muda dan semangat antusias untuk mengerjakan banyak hal. Jadi PR-nya tadi berdoa untuk apa? Lingkungan. Kedua,
penginjilan gereja Tuhan. Ketiga, adopsi tadi apa? Adopsi teman-teman kita yang belum kenal Tuhan, mulai doakan hari ini ya. Ada berapa? Tulis pulang dari sini, tulis. Ada 100 orang, tulis aja. Sebutin tiap hari ya. Tulis, sebutin tiap hari. Tempel di kamar ya. Ya, biar kita ingat, nama juga orang tua. Ya kan, kita ibaratnya itu komputer sudah Pentium berapa, belum Pentium sekarang ya kan? Belum. Ya, ibaratnya HP yang RAM-nya kecil, tapi kita lansia di sini RAM-nya 128 ya kan. Sehingga bisa memuat memori banyak sekali. Oke, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayo mari kita berdoa ya.